yeah, yeah. Nah, Ibu. Waalaikumsalam, Bu. Bagaimana kabar anak Ibu semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, Ibu akan mencek kehadiran siswa ya. Iya, Oke. Bu. Yang pertama, Dinara, Hadir, Bu. Vina, Hadir, Bu. Cika. Terlambat, Bu. Oke, terlambat ya. Oke, Ibu di sini akan mengajarkan kepada anak-anak semua, jikalau nantinya kita terlambat, nah Ibu harus disiplin. Nah, seperti kalau misalnya terlambat, pintu diketuk dulu, oke. Ya, Bu. Kemudian baru baca salam, assalamualaikum gitu. Jangan langsung masuk aja, karena dengan cara kita disiplin, nanti urusan kita akan mudah, oke? Ya, Bu. Bilang ya sama teman yang terlambat itu. Ya, Bu. Oke, pintarnya Ibu. Oke, sekarang kita langsung saja ke pembelajaran kita ya, anak Ibu. Iya, Bu. Oke, kita urus absennya dulu. Nah, seperti yang aku katakan tadi, kita harus memiliki sifat Disiplin. Oke, baik, langsung saja. Di sini Ibu ada sebuah lagu. Nah, anak-anak Ibu nanti nyanyikan bersama-sama ya. Di sini ada tulisannya Garuda Pancasila. Nah, anak-anak Ibu bisa nggak nyanyikan Garuda Pancasila? Bisa, Bu. Tinara bisa? Lupa, Bu. Aduh, kenapa lupa? Karena tidak pernah dihafal, Bu. Ya udah, sekarang kita nyanyi sama-sama dan teksnya ada di depan ya anak-anak Ibu. Iya, Bu. Oke, 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, pintar anak Ibu ya. Oke, setelah menyanyikan lagu tersebut, nah di sini Ibu mau bertanya nih, apa kandungan yang terdapat di dalam lagu Garuda Pancasila? Coba Bu. Oke, coba Nara. Mengingat pahlawan-pahlawan terdahulu, Bu. Bagus anak Ibu, tepuk tangan buat anak Ibu. Nara bagus. Nah, siapa lagi yang tahu apa kandungan dari lagu tersebut? Saya, Bu. Coba Vina Angelia. Mengingat jasa-jasa para pahlawan kita yang Bagus, ayo. Yeay. Oke, di sini Ibu akan memperlihatkan lambang Garuda Pancasila kepada anak-anak Ibu. Nah, di sini apa anak-anak? Lambang apa, Nak? Garuda, Bu. Garuda Pancasila. Ya, Nah, Bu. di sini Ibu mau bertanya, Garuda Pancasila nih lambang dari apa sih? Simbol apa sih ini? Simbol Saya, dari- Bu. Ayo coba Nara. Simbol negara Indonesia, Bu. Bagus anak Ibu. Yeay. Bagus. Ini nih adalah simbol dari negara. Nah, dulu pahlawan kita itu pantang menyerah dalam memperjuangkan Indonesia. Nah, di sini kita untuk anak-anak Ibu yang tersayang harus menanamkan rasa nasionalisme, cinta tanah air, dan selalu mengingat jasa-jasa para pahlawan kita ya, Nak? Iya, Bu. Oke, baik, pelajaran kita selanjutnya. Kita lanjut ke di situ ada Ibu bagikan cerita, sebuah cerita. Nah, di sini akan Ibu beri waktu 10 menit. Nah, di sini siapa anak-anak Ibu yang bisa membacakan teks tersebut? Ayo, siapa yang bisa? Nanti akan kita beri reward. Saya, Bu. Oke, bacakan, Nak. Pentingnya budaya tegur sapa. Senangnya tinggal di desa Serehwangi. Kedekatan hubungan antar warga membuat mereka saling menjaga. Tidak semua warga desa Serehwangi merupakan penduduk asli. Sebagian warga merupakan pendatang. Mereka masuk ketika kampung ini dibuka sebagai wilayah transmigrasi. Walau demikian, perbedaan asal-usul tidak meregangkan kedekatan mereka. Kedekatan antar warga dimulai dengan kebiasaan saling tegur sapa. Ketika berpapasan di lorong antar rumah, di jalan, atau di pasar, tak pernah terlewat untuk saling menegur. Sekedar mengucap selamat pagi, selamat siang, selamat sore, sampai bertukar kabar atau berbincang sejenak.
Semua saling kenal, semua saling peduli. Oke, lanjut. Nah, Bu, lanjutnya, Bu. Lanjut. Di ujung jalan tinggal Nenek Ija seorang diri. Ia penghuni tertua di sini. Walau begitu, ia masih mandiri melakukan kesibukan di rumahnya. Kadang ia terlihat menyapu pelan daun-daun di halaman rumah. Lain waktu, ia duduk beristirahat di beranda. Pak Tulus, sang kepala desa, rajin menyapa Nenek Ija. Pagi hari sambil berangkat kerja, ia kerap mampir untuk sekedar mengantarkan ubi atau singkong rebus. Sore hari ia lewat lagi seraya melambai pada Nenek Ija yang duduk di beranda. Stop, Nara. Lanjutkan pada Vina. Baik, Bu. Pada suatu pagi, Pak Tulus tidak menjumpai Nenek Ija di halamannya. Sore harinya beranda rumah Nenek Ija masih tetap sepi. Pak Tulus menyempatkan untuk singgah. Pak Tulus menutup pintu tetapi tidak dijawab. Pak Tulus membuka pintu dan melangkah masuk. Betapa terkejut beliau menjumpai Nenek Ija terkulai lemas di depan rumah tengahnya. Diraba dahinya, terasa agak hangat. Rupanya Nenek Ija sakit. Pak Tulus menyesal tidak menyempatkan mampir tadi pagi. Namun, belum terlambat. Pak Tulus mengajak beberapa warga membawa Nenek Ija ke dokter terdekat. Pak Tulus mengatur jadwal warga yang akan bergantian menjaga Nenek Ija sampai pulih. Tidak ada warga yang menolak. Semua sukarela membantu. Mereka tahu kelak suatu ketika mereka dalam kesulitan pasti akan dibantu. Budaya tegur sapa menjadi perekat warga. Budaya tegur sapa membangun kepedulian terhadap sesama. Terima kasih, bagus. Oke, sekarang Ibu mau bertanya, setelah membaca itu, apa yang terdapat di cerita tersebut? Apa pesan moral yang terdapat di cerita yang setelah Anda baca tadi? Siapa yang tahu? Tunjuk tangan. Bu, Silakan, Nara. kita di lingkungan sekitar harus saling bertegur sapa, Bu. Bagus. Siapa lagi yang bisa mencari apa pesan moralnya tersebut? Saya, Bu. Silakan, Nak. Basic lupa. Apa jadi buat video? Lah jalan dulu Pak. Nah, Videonya masang. Oke. Siapa lagi yang bisa membacakan menyebutkan pesan moral yang terdapat di cerita tersebut? Saya, Bu. Oke, silakan Vina. Baiklah. Ketika seseorang menyuruh kita untuk mampir ke rumahnya terlebih dahulu, kita harus masuk ke rumah orang tersebut. Bagus anak Ibu. Tepuk tangan buat kita semua. Oke, di sini di cerita ini ada pesan moral yang terdapat di cerita yang Anda bacakan tadi. Nah, cerita ini memberikan pelajaran kepada kita mengenai kebiasaan baik yang harus dikembangkan dalam kehidupan masyarakat, seperti saling bertegur sapa, saling tolong menolong, dan saling membantu jika ada seseorang yang kesusahan gitu. Kemudian itu harus diterapkan dari sejak dini, karena sama-sama kita ketahui manusia itu adalah makhluk sosial. Bagus, oke. Nah, di sini Ibu juga mau bertanya, apa yang dilakukan oleh Pak Tulus dan warga desa di sana adalah bentuk pengalaman sila ke? Ibu mau bertanya nih, sila keberapa coba? Saya, Bu. Oke, silakan Nara pintar. Sila ketiga, Bu. Bagus anak Ibu, tepuk tangan. Yeay. Coba Vina sebutkan sila ketiga itu apa? Nah, coba bacakan sila ketiga, Nak. Ayo, bisa anak Ibu? Pancasila, sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Bagus, tepuk tangan. Kita sebagai makhluk sosial dan makhluk Indonesia harus saling bertoleransi antar agama, suku, walaupun kita berbeda ras. Nah, kita harus saling tolong menolong. Bagus. Nah, di sini Ibu juga mau bertanya nih, kenapa sih kita harus saling tolong menolong? Apa sih gunanya? Coba lah Ibu yang bisa menjawabnya, Ibu kasih reward loh. Bu. Oke, langsung Tinara. Karena agar jika kita tidak jika di saat kita kesusahan ada warga yang menolong kita. Bagus. Coba Pena, kenapa sih harus tolong menolong dalam kehidupan sehari-hari? Baiklah, Bu, saya akan menjawabnya karena dengan adanya tolong menolong kita dapat melakukan semua sesuatu yang kita kerjakan itu agar terasa lebih mudah. Bagus, pintar anak Ibu, tepuk tangan. Nah, di sini kita harus tolong menolong karena sama-sama kita ketahui
ketahui, tolong-menolong itu adalah termasuk yang harus dilakukan manusia. Manusia itu bersifat sosialisasi. Nah, saling membutuhkan ya juga. Nah, tolong-menolong itu, coba bayangkan nanti misalnya Ibu Vina sakit, pasti kita akan otomatis minta tolong kepada tetangga atau kepada keluarga yang lain. Nah, begitu juga sebaliknya, kita harus tolong-menolong orang dalam keadaan susah. Nah, apakah kita tolong-menolong itu hanya karena butuh pamrih? Tidak, Bu. Ya. Karena kita harus tolong-menolong itu dari hati yang tulus. Nah, supaya kita juga dicatat amal baiknya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini pembelajaran kita telah selesai. Anak-anak Ibu ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Apakah anak-anak Ibu sudah paham? Insya Allah Paham, Bu. Alhamdulillah. Marilah kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin.